Nah, untuk soal yang pertama ini adalah contoh soal dari ion kompleks bermuatan positif. Nah, jadi untuk langkah pertama yang kita lakukan untuk memberi nama ion kompleks bermuatan positif adalah kita tentukan terlebih dahulu yang mana menjadi atom pusat, yaitu ion logam transisi, dan mana yang akan menjadi ligannya. Jadi senyawa ini yaitu FeH2O 6 kali dengan muatan 2+, itu terdiri dari Fe2+ dan 6H2O. Jadi yang menjadi atom pusatnya yaitu besi dengan bilox 2. Kemudian yang menjadi ligan di sini adalah H2O, yaitu aquo. Karena di sini ada 6, berarti namanya adalah hexaaquo. Kemudian kita tentukan namanya sesuai dengan pola, yaitu ion, kemudian nama ligan, kemudian diakhiri dengan nama logam dengan bilox yang ditulis dengan angka Romawi. Jadi nama keseluruhannya adalah ion hexaaquo besi 2. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu di sini ada CrNH3 4 kali Cl2 dengan muatan positif 1. Nah, jadi contoh ini merupakan contoh dari ion kompleks yang mempunyai ligan lebih dari satu jenis. Nah, caranya seperti soal yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu yang mana menjadi ion pusat atau ion logam transisi, kemudian mana yang menjadi ligan. Nah, di sini unsurnya adalah Cr dengan muatan 3+, kemudian ada 4NH3-, kemudian ada 2Cl-. Nah, jadi yang akan menjadi ion logamnya atau atom pusatnya adalah Cl, atau disebut juga dengan krom dengan bilox 3. Kemudian ligannya berarti ada NH3 dan Cl-. Nah, NH3 dengan 4 dengan koefisien 4, berarti namanya adalah tetraamin. Sedangkan 2Cl- yaitu dikloro. Nah, kemudian kita tentukan namanya sesuai pola. Nah, jadi untuk penamaannya, untuk nama ligannya, yang ditulis terlebih dahulu adalah yang sesuai dengan abjad. Di sini ada amin dengan kloro, berarti nanti ligannya yang akan ditulis terlebih dahulu yaitu amin. Berarti nama keseluruhannya adalah ion tetraamin di krom dengan bilox 3. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini termasuk ke dalam contoh ion kompleks yang bermuatan negatif. Nah, jadi untuk penamaannya itu mengikuti pola ion, nama ligan, kemudian nama ligannya diakhiri dengan O, kemudian diikuti dengan nama logam diakhiri dengan A, kemudian bilox dengan
angka Romawi. Nah, jadi untuk soal ini langkahnya yang pertama adalah kita tentukan yang mana logam atau atom pusat, kemudian yang mana ligan. Nah, COBr6 dengan muatan 3 min berarti terdiri atas CO3+, kemudian ada 6 Br min. Nah, berarti yang menjadi atom pusat atau logam transisi di sini adalah kobalt atau Co. Kobalt. Nah, kemudian kita beri airan at. Jadi kobaltat. Kobaltat dengan bilox 3. Kemudian ligannya di sini adalah Br, yaitu bromo. Bromonya ada 6, berarti namanya adalah heksabromo. Kemudian kita gabungkan nama keseluruhannya mengikuti pola. Jadi namanya adalah ion heksabromo kobaltat dengan bilox 3. Kemudian kita lanjut ke contoh soal penamaan dari ion kompleks yang bermuatan negatif dengan jumlah atom ligan lebih dari satu jenis. Nah, di sini ada contohnya yaitu Cu NO2 2 kali, OH 2 kali dengan muatan negatif 2. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan yang mana menjadi atom pusat, kemudian yang mana menjadi ligan. Nah, di sini berarti ada ion Cu2+, kemudian ada 2NO2 min, kemudian ada 2OH min. Nah, jadi yang menjadi atom pusat atau logamnya adalah yaitu Cu, yaitu cukum. Kemudian kita beri akhiran at, jadi kuprat dengan bilox 2. Kemudian ligannya di sini ada 2 jenis berbeda. Yang pertama adalah NO2 nitro, karena ada 2 berarti jadi dinitro. Kemudian ada OH min, berarti namanya adalah dihidrokso. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ada 2 jenis ligan yang berbeda, ada nitro dengan hidrokso. Nah, oleh karena abjad H lebih dahulu dari N, maka H yang pertama nanti kita tulis di dalam pola penamaan. Nah, jadi namanya adalah mengikuti pola, yaitu ion dihidrokso di nitro kuprat dengan bilox 2. Kemudian kita lanjut ke contoh soal pemberian nama dari senyawa kompleks. Yang pertama yaitu ada AgNH3 2 kali Cl. Nah, jadi untuk menentukan nama dari senyawa kompleks, yang harus kita lakukan adalah kita bedakan yang mana menjadi kation, kemudian yang mana menjadi anion. Kemudian baru kita beri nama sesuai dengan pola, yaitu nama kation, kemudian diakhiri dengan nama anion. Nah, jadi untuk senyawa ini
senyawa kompleks ini terdiri atas ion kompleks AgNH3 2 kali dengan muatan positif, kemudian ada Cl-. Nah, jadi ingat, yang positif itu akan menjadi kation, sedangkan untuk Cl- yaitu anion. Nah, kemudian kita beri nama untuk kation merupakan ion kompleks positif. Jadi namanya di sini adalah diamin perak 1. Sedangkan untuk anionnya adalah klorida. Nah, jadi nama sesuai dengan pola yaitu akan menjadi diamin perak 1 klorida. Kemudian kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu di sini ada Na2CuOH 4 kali. Nah, senyawa kompleks ini berarti terdiri atas Na+, 2 Na+, kemudian ada anion CuOH 4 kali dengan muatan negatif 2. Nah, jadi karena di sini Na bermuatan positif berarti berperan sebagai kation, sedangkan CuOH 4 2- akan menjadi anion. Nah, kationnya namanya adalah natrium, sedangkan anion di sini adalah termasuk ligan, berarti namanya adalah tetrahidroksokuprat. Nah, jadi namanya adalah nama keseluruhan sesuai pola yaitu natrium tetrahidroksokuprat dengan bilosnya yaitu kuprat yaitu 2. Nah, di sini